Halo anak-anak kelas 7, bertemu kembali bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai massa jenis zat. Baik, langsung saja kita mulai. Yuk. Yang pertama tentang pengertian massa jenis. Anak-anak, massa jenis itu menyatakan kerapatan susunan partikel suatu zat atau banyaknya partikel penyusun zat dalam suatu ruang. Semakin rapat susunan partikel zat, maka dapat dikatakan massa jenisnya besar. Sebaliknya, semakin renggang susunan partikel zat atau berjauhan, maka dapat dikatakan massa jenis zatnya kecil. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara massa jenis dan wujud zat. Tentang wujud zat, Ibu Santi sudah pernah menyampaikan pada video sebelumnya ya anak-anak. Jadi kalau kalian belum menonton video wujud zat, kalian bisa cari di channel YouTube Bu Santi, playlist kelas 7, di situ ada ya. Baik, sekarang kita lihat apa sih hubungannya massa jenis dan wujud zat. Ditinjau dari susunan partikelnya, maka nilai massa jenis zat itu sebagai berikut anak-anak ya. Zat padat itu massa jenisnya lebih besar dibandingkan massa jenis zat cair. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa partikel-partikel zat padat itu susunannya lebih rapat, lebih berdekatan anak-anak dibandingkan dengan susunan partikel pada zat cair. Makanya massa jenis zat padat jadi lebih besar daripada massa jenis zat cair. Tetapi massa jenis zat cair itu lebih besar dari massa jenis zat gas. Nah, kalian bisa lihat partikel-partikel zat cair kalau dibandingin sama partikel gas itu kan lebih berdekatan zat cair ya anak-anak. Ini lihat yang partikel-partikel gas itu berjauhan satu sama lain ya. Terus geraknya acak ke segala arah. Jadi sekali lagi ternyata ya untuk wujud zat padat itu memiliki massa jenis paling besar dibandingkan dengan zat cair dan zat gas. Sedangkan yang massa jenisnya paling kecil berarti ya zat gas ya anak-anak, ditinjau dari kerapatan atau jarak antar partikelnya satu sama lain. Bisa ya anak-anak? Baik, sekarang kita lihat hubungan massa jenis dan jumlah zat. Massa jenis itu tidak dipengaruhi oleh jumlah atau banyaknya zat. Untuk zat sejenis, nilai massa jenisnya akan sama, walaupun jumlah zatnya tuh berbeda. Contohnya ini anak-anak, ada air ya, dimasukkan ke dalam 4 gelas nih. Airnya dari sumber yang sama atau jenisnya sama. Ada yang diisi sedikit, kemudian lebih banyak, dan gelas yang paling kanan ini paling banyak. Nah, massa jenis air yang berada pada keempat gelas ini adalah sama anak-anak. Jadi walaupun mungkin massanya kalau ditimbang berbeda ya, tetapi kan kalian bisa lihat juga semakin banyak massa itu semakin banyak ruang yang ditempati. Jadi bisa dikatakan untuk massa jenisnya di gelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat massa jenis airnya sama karena jenisnya sama airnya. Atau misalnya ini ada air ya di dalam kolam renang. Nah, asal air yang diisikan di sini sama air yang ada di gelas ini sama, maka massa jenisnya tetap sama anak-anak ya. Jadi massa jenis selain merupakan kerapatan partikel, bisa juga dikatakan sebagai ciri khas suatu benda atau ciri khas suatu zat. Untuk zat yang sama, massa jenisnya selalu sama, walaupun mungkin jumlahnya berbeda-beda. Baik, sekarang kita lihat pengaruh massa jenis ya. Massa jenis zat itu mempengaruhi peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam suatu zat ketika berada dalam zat lainnya.
Ini contohnya anak-anak ya. Ada 3 gelas berisi air ya. Kemudian ada telur juga. Telur menunjukkan posisi yang berbeda-beda. Yang paling kiri ini telurnya terapung. Kalau terapung tuh berarti ada sebagian zatnya itu muncul ke permukaan ya anak-anak. Nah, gelas tengah ini posisi telurnya melayang. Artinya melayang itu ada di antara ya, tidak di permukaan dan tidak di dasar gitu tuh, jadi melayang. Sedangkan untuk yang gelas paling kanan ini tenggelam. Posisinya berada pada dasar zat cairnya. Ya, ini dasar wadahnya. Nah, ditinjau dari nilai massa jenisnya, berarti kita akan membandingkan massa jenis telur dan massa jenis cairannya gitu ya. Untuk posisi benda terapung, ini anak-anak yang pertama posisinya terapung, ini terapung ya. Posisi bendanya atau telurnya ada di permukaan. Nah, ini ternyata untuk posisi benda terapung, massa jenis telur itu lebih kecil daripada massa jenis airnya. Sedangkan untuk posisi melayang, ini anak-anak melayang ya, gelas tengah, itu massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Nah, untuk posisi benda tenggelam, ini tenggelam ya anak-anak berada di dasar, massa jenis telurnya lebih besar daripada massa jenis airnya. Nah, apabila telurnya ini sama anak-anak ya, maka airnya pasti berbeda. Kalian bisa melakukan eksperimen atau percobaan sederhana menggunakan sebutir telur dan 3 gelas berisi air. Tetapi kalau airnya itu air murni, telurnya itu ya dalam kondisi baik akan tenggelam. Sedangkan untuk membuat telur menjadi terapung atau melayang ya, ini melayang dulu anak-anak ya. Kalian perlu menambahkan garam atau gula ke dalam air. Nah, penambahan garam atau gula itu nanti bisa meningkatkan atau menambah nilai massa jenis zat cairnya anak-anak. Ya, jadi kan zat cairnya, partikel zat cairnya nanti ketambahan partikel garam atau gula. Jadi lebih nanti jarak antar partikelnya jadi lebih berdekatan anak-anak. Maka nilai massa jenisnya bisa bertambah seperti itu. Sedangkan untuk membuat posisi telur itu terapung, ini ya anak-anak terapung, maka kalian bisa menambahkan lagi sejumlah garam atau gula ke dalam airnya. Jadi ditambahin jumlah garam atau gulanya. Itu nanti akan menambah lagi nilai massa jenis airnya. Begitu ya anak-anak. Jadi sekali lagi penambahan garam atau gula nanti bisa meningkatkan nilai massa jenis air atau larutannya seperti itu ya, karena kalau air ditambah garam atau gula kan nanti jadinya larutan. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan melihat contoh peristiwa massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Gelembung udara dalam air. Ini ceritanya ada segelas air yang dipanaskan. Nah, ini dalam kondisi mendidih. Mendidih itu berarti perubahan wujud dari cair menjadi gas yang terjadi di seluruh bagian zat cairnya anak-anak. Kalian dapat mengamati bahwa gelembung udara dalam air selalu bergerak ke atas. Ini ya, gelembung-gelembung udaranya selalu bergerak ke atas. Nah, hal ini disebabkan karena massa jenis udara lebih kecil daripada massa jenis air. Tadi ya di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa zat gas itu massa jenisnya lebih kecil daripada zat cair. Jadi gelembung udara itu massa jenisnya lebih kecil dari air, maka akan selalu bergerak ke atas ya. Terapung seperti itu. Berikutnya balon udara. Balon udara bisa melayang di udara karena adanya proses pemanasan pada udara di dalam balon. Jadi balon udara ini anak-anak supaya bisa melayang tuh ini dipanasin ya, ada apinya anak-anak nih di sininya. Maka nanti udara yang berada di dalam balon itu akan menerima kalor ya, suhunya meningkat. Ketika suhu meningkat,
maka jarak antar partikel udara di dalam balonnya akan menjauh, anak-anak. Sama ya seperti kita dalam kondisi yang panas kan, kita pasti akan berusaha cari space atau ruang yang lebih lapang, lebih luas gitu ya anak-anak. Maka kita juga akan minta tolong dong geser-geser menjauh gitu ya satu sama lain. Nah, partikel-partikel udara juga sama. Ketika ada proses pemanasan, suhu meningkat, maka akan mempengaruhi jarak antar partikelnya. Jarak antar partikel udaranya saling menjauh. Ketika menjauh, otomatis nilai massa jenis udaranya atau udara yang di dalam balon ya anak-anak itu akan berkurang. Nah, massa jenis udara di dalam balon nanti menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara di luar atau lingkungannya. Hal inilah yang dapat menyebabkan balon udara bergerak naik. Seperti tadi anak-anaknya peristiwa terapung melayang tenggelam. Kalau massa jenis lebih kecil cenderung akan naik seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya kapal selam. Pada kapal selam itu terdapat tangki khusus yang dapat diisi udara atau air secara bergantian untuk mengatur posisi kapal selamnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika tangki tersebut terisi udara atau air? Sebenarnya itu sedang mengubah nilai massa jenis keseluruhan dari kapal selamnya anak-anak. Ketika kapal selamnya itu akan terapung ya atau ke atas, maka nilai massa jenis kapal selam ini harus berkurang ya, harus lebih kecil kan anak-anak dari massa jenis air di sekitarnya. Oleh karena itu tangkinya ya kalau mau terapung, tangkinya itu dikosongin atau si airnya dipompa keluar sehingga tangkinya terisi dengan udara. Ketika terisi dengan udara, maka massa jenis kapal selamnya akan berkurang dan posisinya bisa terapung ke permukaan. Sedangkan kalau kapal selamnya mau tenggelam, maka tangkinya ini diisi dengan air ya. Jadi tangkinya diisi dengan air. Itu akan menambah nilai massa jenis kapal selam secara keseluruhan. Jadi kapal selamnya nanti bisa tenggelam. Ya, ini tenggelam. Tuh terisi dengan air, ini yang biru-biru tuh airnya anak-anak. Selanjutnya, massa jenis dan posisi zat di dalam suatu larutan atau cair gitu, zat cair. Kalian dapat melihat di sini anak-anak ya. Di sini ada 3 lapisan zat cair yang berwarna orange, biru, dan kuning. Nah, zat cairnya ini tidak bercampur. Ini dikarenakan adanya perbedaan massa jenis dari ketiga zat cairnya ini anak-anak ya. Yang pasti zat cair yang paling bawah itu adalah zat cair dengan massa jenis terbesar ya. Kemudian yang massa jenisnya paling atas ini berarti posisi paling atas massa jenisnya yang paling kecil. Untuk memudahkan mengingat anak-anak, bayangin aja permainan saat HUT kemerdekaan ya, biasanya ada lomba panjat pinang. Nah, posisi yang paling bawah kan orang yang badannya paling besar, yang paling kuat gitu ya. Sedangkan yang akan naik ke atas adalah orang yang tubuhnya kecil gitu anak-anak ya. Jadi diingat-ingat, kalau massa jenisnya besar, dia cenderung posisinya ada di bawah. Kalau massa jenisnya lebih kecil, dia akan cenderung posisinya berada di atas ya. Massa jenis kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian zat cairnya dimasukkan beberapa zat padat. Nah, ini yang pertama zat padatnya tenggelam, berarti massa jenis zat padatnya ini lebih besar daripada massa jenis ketiga zat cairnya. Sedangkan untuk zat padat yang kedua, ini anak-anak ya, dia berada di dasar zat cair yang biru. Berarti massa jenis yang kedua ini nilainya ya anak-anak, dia lebih kecil dari cairan orange, tetapi dia lebih besar dari cairan biru massa jenisnya. Jadi dia berada di dasar yang biru tapi nggak bisa menembus yang orange. Sedangkan untuk benda zat padat ketiga ini, dia massa jenisnya lebih besar dari yang zat cair biru. Lebih kecil, maaf anak-anak ya, lebih kecil dari zat cair yang biru karena dia kan nggak bisa nembus nih yang birunya. Sedangkan dia lebih besar dari yang kuning. Nah, sedangkan yang zat padat terakhir ini massa jenisnya paling kecil anak-anak. Ya, dia paling kecil di antara semua zat cair dan zat padat